Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Gimana kabarnya semuanya? Insyaallah. Gak pernah hilang itu dari dulu. Iya, sama. Dari angkatan anak sampai angkatan sekarang, masya Allah, menjadi nostalgia buat anak pribadi mendengar jawaban dari bagaimana kabarnya, masya Allah. Yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, yang dengannya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan segala bentuk nikmatnya Allah berikan untuk kita semua, dengan segala bentuk karunia yang Allah berikan dari pagi kita bangun tidur sampai detik ini pukul 10 kurang 5, dan nanti mungkin tidak diberikan umur sampai nanti malam insyaallah. Merupakan suatu kewajiban bukan untuk setiap orang saja ataupun yang sudah dewasa saja, tapi untuk setiap kaum muslimin baik yang kecil ataupun yang besar, itu wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat bertambahkan salam semoga juga tercurahkan kepada guru kita yang mengajarkan syariat Islam ini 1400 tahun yang lalu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya duduknya kami di sini, duduknya Ana di sini hanya untuk berbincang-bincang aja, ya. Sekedar nostalgia juga untuk anak pribadi yang setelah beberapa tahun, ya kurang lebih 10 tahun meninggalkan SMP ITA Syukriya yang tercinta ini. Masya Allah, keadaan yang begitu merindukan, dan juga keadaannya sama seperti ini. Anda pernah duduk seperti kalian, pernah mendengarkan di situ dan duduk seperti itu, duduk sila, ada yang pegel nyender, ada yang duduknya juga, dan macam-macam duduknya. Masya Allah. Oke, tadi kembali ke pertanyaan biar tidak menghabiskan waktu, Masya Allah. Jadi kalian di sini semua berada dalam satu tujuan yang sama. Begitupun dengan anak pribadi sekarang yang sedang berada di negeri Saudi Arabia sana. Jadi ketika kita memiliki satu tujuan, maka kita tidak akan pernah memikirkan sesulit apapun jalan itu. Sesulit apapun jalan yang kita miliki, yang kita lalui, tapi jika tekad kita bulat, tekad kita satu, dan punya keinginan yang sangat besar untuk meraih tekad itu, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Maka hari ini dengan izin Allah dan takdir Allah, anak pun bisa duduk kembali di sini. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah dari Pak Ustadz Zainal. Ustadz Zainal adalah Ustadz anak dulu dari SD. Ketika dulu pernah di LTQ At-Taqwa di samping SMA 2 Tangerang. Jadi perjalanan yang terbilang perjalanan, kami mulai menghafal ataupun menghafal Quran ya? Ya. Perjalanan menghafal Quran, ya sebenarnya itu semua dimulai dari ketika kita lahir. Ya. Perjalanan menghafal semuanya dimulai dari lahir. Karena yang namanya menghafal bukan hanya sekedar membuka mushaf, menutup, membuka lagi, lupa lagi, dan semacamnya, tidak. Semua punya proses dari umur, usia ke usia. Maka alhamdulillah, dari mulai perjalanan awal, kami lahir di keluarga yang biasa aja. Tapi Masya Allah, anak bersyukur pada orang tua anak, pada Allah Subhanahu Wa Taala yang melahirkan anak dari rahim ibu anak, yang memiliki keinginan kuat dalam menjadikan anaknya seorang penghafal Al-Quran. Walaupun basic beliau berdua bukan berada dari basic Al-Quran ataupun basic agama. Beliau berdua bukan berasal dari universitas yang terkenal, tidak. Tapi Masya Allah, beliau berdua mempunyai keinginan yang kuat, sampai alhamdulillah Allah izinkan kami untuk menyelesaikan hafalan Quran. Jadi mulai dari SDN Tangerang 15. Anak pernah duduk di bangku SDN Tangerang 15. Ketika itu perjalanannya menghafal, ya, dimulai dari mempelajari apa? Iqra. Sama semuanya. Mempelajari apa? Iqra. Iqra itu apa?
Baca, pintar. Iqra betul cara bahasa artinya baca. Iqra itu buku yang sering kita lihat, yang di belakangnya ada foto bapak-bapak. Ya, itu semuanya kita pelajari, masya Allah. Semoga Allah memberikan pahala untuk yang menulisnya. Kita mempelajari Iqra dari awal sampai dengan akhir. Kemudian setelah selesai di jenjang SD, sekolah dasar, kami memasuki SDN Tanggerang 15 tadi, lalu kemudian menjalani perjalanan ke Lembaga Tahfidzul Quran At-Taqwa yang ada di samping SMA 2 Tangerang sana. Ya, itu awalnya hanya berupa hafalan biasa. Ya, hafalan biasa, hafalan Quran yang sekedar ngafal tanpa murojaah. Ngafal Quran yang biasa. Ya, coba anak mau bertanya sekarang, apa itu hakikat menghafal? Ada yang bisa jawab? Apa itu hakikat menghafal? Ikhwan? Angkat tangan. Ah, iya apa? Apa itu hakikat menghafal? Ya. Apa itu hakikat menghafal? Hah? Kalian selama ini ujian menghafal pelajaran nggak? Apa itu menghafal? Belajar. Yang lain? Mengingat. Yang lain? Berpikir. Kemudian memahami. Oke, yang lain? Sedikit lagi. Apa? Mendalami. Oke. Semua yang kalian ucapkan tadi betul semuanya, ya. Menghafal, ya. Dikatakan menghafal adalah ketika kita membaca, mengerti, mendengar, menghafal, mengulang. 4 step: membaca, mengerti, mendengarkan, 5 berarti, menghafal, mengulang. Jika ada yang luput dari 5 hal tadi, maka orang yang menghafal itu tidak disebut dengan menghafal. Membaca, mengerti atau mendalami tadi, mendengar, menghafal, mengulang. Semua unsur itu harus ada. Kemudian di SD tadi kami belum menemukan ataupun belum menjalankan semua unsur tadi karena masih kecil, masih umur berapa tahun ketika itu, masih kelas 5 atau kelas 6. Mulai LTI dari kelas 4 SD itu belajar Al-Quran, selesai mungkin baru 2 juz 30 dan juz 29 kalau nggak salah. Kemudian di penghujung SD stop karena keinginan untuk fokus belajar untuk ujian nasional. Tapi yang sangat disayangkan, ternyata belajar tanpa menghafal Al-Quran itu sangat sulit. Belajar tanpa menghafal Al-Quran itu sangat sulit. Itu yang kami pegang dari dulu, dan itu yang dinasihati selalu sama Ibu Ana. Belajar tanpa menghafal Al-Quran itu sulit. Kenapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa belajar itu sulit tanpa menghafal Al-Quran? Karena nggak ingat. Ada yang lain? Angkat tangan dulu dong. Ya. Kenapa? Ya berdiri Siapa coba. namanya? Asma. Iya. Gimana jawabannya? Nggak bisa ngelihat baca jadinya nggak bisa menghafal. Gimana? Coba gimana? Nggak bisa ngelihat, kalau nggak bisa ngelihat nggak bisa menghafal. Oh, karena kalau nggak bisa ngelihat nggak bisa ngehafal. Oh, bisa. Sama. Oke. Oke. Duduk, silakan dulu Asma. Masya Allah, dapat seperti itu. Oke, alhamdulillah. Kenapa belajar itu sulit tanpa menghafal Al-Quran? Ada yang tahu? Iya, siapa namanya? Bagus. Ini ikonik ya? Iya. Iya, gimana bagus jawabannya? Bagus berdiri coba. Kenapa menghafal itu, belajar itu sulit tanpa menghafal? Iya, mungkin. Duduk silakan. Apa? Oh, udah. Jawaban bagus adalah bagus. Jawaban bagus adalah bagus. Menghafal Quran adalah kunci dari kalian mendapatkan ilmu apapun di muka bumi ini. Karena dengan Al-Quran kalian akan senantiasa dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wattaqullah." Tolong didengarkan kalau ayat Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, kata Allah. Ini yang berkata Allah ya. Allah yang berkata, Allah yang berbicara. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian, niscaya Allah akan mengajari kalian. Bentuk dari ketakwaan yang kita punya itu kita bangun dan kita tanam dari kecil dengan menghafal Al-Quran. Karena untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk mempelajari ilmu yang tinggi itu tidak akan kuat kita di usia segitu. Tapi kalau Al-Quran telah banyak buktinya, orang yang menghafal Al-Quran di usia 5 tahun, orang yang menghafal Al-Quran di usia 6 tahun. Imam Syafi'i pernah menghafal Al-Quran di usia belasan tahun. Kalau nggak salah riwayatnya 11 tahun. Ataupun imam-imam lain dan para ulama yang lain yang pernah menghafal Al-Quran di usia belasan tahun. Kalian usianya berapa sekarang? Berapa? 12 tahun. Surat apa aja yang udah dihafal? Al-Baqarah. Apalagi yang lain? Apa? An-Naba. Oke. Jadi dari menghafal Al-Quran bisa memudahkan belajar kita semua. Itu yang Anda dapatkan di usia sekolah dasar. Kemudian di sekolah dasar selesailah 2 juz tapi tanpa murajaah ya, tanpa mengulang-ulang. Kemudian lanjut lagi ke SMP IT ini. Yang tadinya niatnya ingin memasuki SMP negeri, tapi qadarullah Allah arahkan kami ke sini, yaitu semua bentuk dari takdir Allah. Allah arahkan ke sekolah kita tercinta ini, SMP IT Asy-Syukriyah. Masya Allah, melalui 3 tahun yang sangat berwarna, warna-warni hitam, putih, merah, hijau, dan semuanya kita rasakan di sini. Sedih, perjuangan, Masya Allah. Makanya ini sebuah gedung ini belum ini dulu. Masih gedung yang dulu yang musolanya di lantai 5. Dulu kita ngehafal di situ pagi-pagi. Musola lantai 5. Gedung yang penuh sejarah, yang menjadi sejarah bagi kita angkatan 12 seterusnya. Ya di SMP Asy-Syukriyah masuk kelas 7A dulu. Kelas 7A dibimbing Qur'annya waktu itu dengan Pak Zainal kalau nggak salah ya, kelas 7. Ya. Dari SMP kelas 7 sampai dengan kelas 9 total yang kami hafalkan ketika itu ada jumlahnya 7 juz. 7 juz. Itu bilangan yang sedikit ya, 7 juz. Dan itu juga belum terlalu lancar. Tapi alhamdulillah di sini selalu diminta dan diharapkan juga dengan bantuan dan nasihat dari Ustaz Ridwan. Ini ada belum? Ustaz Ridwan hafizahullah yang selalu menasihati kami untuk senantiasa menghafal Quran. Jadi guru-guru yang bersejarah dalam Quran anak itu ada Pak Zainal, ada Pak Ariki, ya. Kemudian ada Ustaz Beni juga dulu pernah ada namanya. Kemudian ada Ustaz Ridwan hafizahullah taala. Nah, dari sini kemudian selesai dengan hafalan Quran yang 7 juz. Nah, kemudian lanjut lagi ke SMA, di mana SMA-nya yaitu di Ma'had Al-Irsyad Islam di Tengaran. Di tempatnya di Jawa Tengah, di Salatiga. Ya, di Salatiga. Nah, barulah di sana Allah berikan taufik dan hidayah untuk lebih mentekadkan kita menyelesaikan Al-Quran di usia SMA. Mungkin dikategorikan telat, tapi itulah dalam agama kita tidak pernah ada kata telat untuk berubah. Ada sebuah kaidah mengatakan la ta'akhkhura tujahut taghayyur. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang ingin berubah. Maka alhamdulillah kita selesaikan hafal Al-Quran itu di usia 17 tahun atau 16 tahun kurang lebih. Di usia segitu baru menyelesaikan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua dengan bantuan Allah pastinya. Dan tadi pun akhirnya di SMA barulah terkumpul 5 unsur menghafal tadi, yaitu membaca, apa lagi tadi? Membaca 5 hal. Ada yang bisa nyebutin nggak? Berdiri dong, berdiri nggak kedengeran. Siapa tadi? Siapa? Yang akhwat ada yang akhwat? 5 langkah. Ya, 5 langkah yang tadi. Membaca. Siapa? Siapa tadi yang membaca? Yang jawab tadi siapa? Apa 5 langkah biar hafal? Coba berdiri. Hazik. Hmm. Yang akhwat nggak ada? Ya, silakan.
Siapa nih namanya? Hah? Siapa? Hazik. Hazik, Hazik. 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 Oh Hazik. Ya Hazik, apa jawabannya? Hazik. Apa? Membaca, mendalami, mengingat, menghafal, mendengar. Kembali. Membaca, mendalami, kemudian Hafal, bukan. mendengar, Dengar. Terus? Hitung-hitung. Mengulang. Ya, betul. Ya, 5 hal ya. Membaca, mendalami, ya. Membaca dalam artian adalah tilawah. Ya. Itu semua tergantung kemampuan masing-masing. Ada yang bisa membaca Al-Quran sekali baca dia bagus bacaannya. Tapi ada juga yang sekali baca belum bisa baca. Ada yang harus berulang-ulang. Itu tergantung kemampuan masing-masing. Mendalami adalah dengan memahami artinya. Ya, sesuatu yang kita pahami itu akan lebih kita ingat ketimbang kita hanya menghafal, sekedar menghafal. Ya. Kemudian setelah itu baru kita mendengar silahkan dengan murotal mana aja. Setelah itu menghafal, barulah kemudian yang paling penting, ya, kunci dari semua penghafal Al-Quran adalah murojaah, ya, mengulang. Tidak dikatakan seseorang menghafal Quran itu apa? Oh saya dulu pernah menghafal Al-Quran. Saya pernah. Itu nggak ada istilahnya. Tapi yang ada apa? Menghafal Quran hingga Allah mencabut nyawa kita. Itu dia. Tidak ada istilahnya pernah, ya. Tapi yang ada adalah bagaimana kita menghafal, mempertahankan hafalannya. Dan memang mempertahankan itu sulit, ya. Mempertahankan sulit, ya nggak? Ya nggak? Mempertahankan itu sulit. Tapi justru yang sulit itu yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa. Oke, terima kasih. Tadi sudah sampai mana? Sampai tiba di sekolah Al-Irsyad. Beliau tadi lulus berapa juz dari SMP IT? 7 juz. Nah, pasti Ustaz, biasanya kalau sama hafal Al-Quran tuh ada aja halangannya, ngantuk, mager, terus apalagi yang SMP IT itu yang banyak agendanya, programnya banyak, agendanya banyak, jam-jam pelajaran banyak yang bikin pusing. Nah itu dulu waktu antum ngalamin itu tuh gimana tuh cara ngadepin dan lulus dengan 7 juz itu saudara banyak. Kalau misalnya SMP IT lulus dengan 7 juz itu sangat mumtaz, sangat bagus, itu sangat memuaskan dengan banyak agenda-agendanya. Coba Ustaz, tolong gimana ketika antum melewati dari kelas 1 berapa juz, ujian-ujian yang antum melewati selama 3 tahun di SMP ini, biar teman-teman ada bayangan bagaimana cara mereka menghafal di SMP IT. Baik. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang tadi Anda bilang ya, yang pertama, dalam sebuah perjuangan itu butuh namanya usaha, ya, tekad keras. Selama di situ ada keinginan, di situ akan ada 1000 jalan. Tapi selama di situ ada ketidakinginan, ada kemalasan, maka yang ada hanya 1000 alasan. Ya. Kalau misalkan kita memiliki keinginan yang kuat dari semenjak kita kecil, berapapun usianya, insya Allah Allah pun tahu, oh ini anak demen hafal Quran, ini anak orangnya suka baca Al-Quran. Allah akan bantu dia dalam menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Karena yang kunci pertama selain tadi unsur 5 tadi adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ketika di SMP IT, ya, coba di sini anak mau tahu. Tadi yang bagus mungkin, coba didengerin ya. Bagus. Hafalan sini yang sekarang. Oh benar. Siapa di sini yang punya hafalan? 1 juz. Nih yakin nih, angkat tangan semua. 2 juz. Oke. 2 juz 1 orang, 2 orang. 2, 3, 3 juz. 1, 2. Kamu juga? 4? 5?
4? Apa ada yang selesai? Ada 5? Udah 5 ada 5? Oke. Iya. Jadi ya oke, ini sekarang baru permulaannya. Ini kelas 7 semuanya. Oke. Permulaan yang baik belum tentu menentukan akhir yang baik. Ingat ya, adik-adik semua, adik-adik saya ya. Permulaan yang baik itu belum tentu menunjukkan hasil yang baik. Karena banyak orang yang istiqomah di awal, tapi akhirnya bobrok, jatuh. Ya, ada yang istiqomah di awal, tapi pada Allah dia tidak bisa menyelesaikan seperti itu. Dan itu terjadi dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah. Masih ingat Umar bin Khattab? Siapa beliau? Khalifah. Siapa lagi? Apa? Sahabat Nabi Muhammad. Siapa lagi? Hah? Panglima perang. Siapa lagi? Singa Padang Pasir. Singa Padang Pasir, benar. Julukannya apa? Julukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa? Selain itu? Sebelum masuk Islam masih sesudah. Al-Faruq. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjadi musuh yang paling sangat membenci Rasulullah SAW. Tapi ternyata akhir hidupnya beliau dimakami terbaring di samping makamnya Rasulullah SAW. Ya, Umar bin Khattab, orang yang paling membenci dakwah Rasul. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang yang paling dicintai Rasul kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan orang yang dulunya buruk belum berarti ujungnya akan selalu buruk. Begitupun orang yang baik di awal belum tentu menjadi baik di akhir. Maka kita yang menentukan diri kita semuanya. Maka di usia anak SMP kami memulai membiasakan menghafal itu semenjak subuh. Ya, siapa yang menghafal sejak subuh? Ada? Ada yang menghafal sejak subuh? Yang habis subuhnya nggak tidur, ngaji. Atau sebelum subuh? Ada yang bangun? Hah? Ada? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada nggak? Dulu Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali ingin mendakwahi orang-orang itu diperintahkan untuk bangun tahajud. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunkanlah malammu, hidupkanlah malammu walaupun hanya sedikit. Au nisfahu, ya. Apa? Ada yang hafal surah Al-Muzammil enggak? Au zid 'alaiha. Ayo, baca coba Al-Muzammil. Cukup. Qumil laila illa qalila, hidupkanlah malam walau hanya sedikit. Nisfahu awil musminhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit. Kata Allah itu apa? Bangunlah sejenak wahai kaum muslimin. Walaupun hanya cuma 10 menit, 5 menit ataupun berapa menit, bangun. Kalau sebelum subuh tuh bangun. Jangan kalau dibangunin orang tua itu, tar dulu mah, tar dulu pak, tar dulu bi, atau enggak usah pakai kata-kata orang ataupun dengan kata-kata lain yang malah menyakitkan orang tua, gitu kan? Itu memang susah di awal-awal. Itu perintahnya. Kemudian terakhir, auzid 'alaihi, ataukah tambahkan sedikit porsi sholat tahajudmu, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Berarti perintah sebenarnya untuk memulai hari kita tuh dengan bacaan Al-Quran, saudara-saudara. Ya, semua kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Maka perjalanan di SMP ini tidak bisa kita lalui begitu aja. Kalau kita berlalu begitu aja, kita akan mendapatkan hasil yang begitu aja juga. Ya, kalau kita berlalu begitu aja, kita akan mendapatkan hasil yang begitu aja juga. Dimulai dari subuh, menghafal. Sekuatnya berapa? Dulu misalkan pas zaman anak itu masih 5 baris sehari. Kalau sekarang berapa? Udah diajarin? Turun 3 baris. Oh, 3 baris sekarang ya. Dulu 5 baris. Itu, tapi masya Allah, perjuangan teman-teman tuh udah sangat besar tuh. 5 baris saja udah kayak ngapain Al-Baqarah 1 surat. Perjuangan tuh besar, ya. 5 baris itu dimulai subuh. Tapi kalau orang yang nggak mulai subuh, nah dia akan kerepotan. Paginya baru datang nih di kelas Quran baru ngafalin, yang susah. Itu bukan hafalan namanya. Dimulai dari saat pagi hari. Udah, kemudian istiqomah dengan 5 juz per hari, 5 juz apa? Dengan 5 baris per hari.
kemudian diistiqomahkan, ya, diistiqomahkan, disetorin, kemudian pulang sekolah, dimurojaah lagi. Kalau belum ikut lembaga-lembaga tahfidzul Quran, diulang dengan orang tua ataupun dengan sendiri. Ya, yang sayangnya kebanyakan sekarang anak-anak muda itu difitnah dengan setan gepeng, yaitu apa? HP, handphone. Zaman anak belum megang, belum megang Samsung, iPhone dan semacamnya belum megang. Masih yang kami pegang dulu apa? Asia Hidayah, yang nggak pernah megang kan? Asia Hidayah itu yang cuma buat azan, sholat, ya kan? Ataupun zikir-zikir semacamnya. Itu aja yang kita pegang dulu dari kecil. SMP belum pegang HP sama sekali. Pulang sekolah itu nelpon di TU dulu. Teleponnya tuh di TU. Ingat banget dulu yang jaga itu Budina namanya. Masih ada belum? Masih ada. Budina atau enggak dulu Pak Iwan pas sekolah sekarang? Hah, udah? Mr. Mario sekarang, iya. Dulu Pak Iwan kalau enggak Budina yang jadi tata usahanya. Dulu kita gitu, cuma gitu doang. Bermodalkan telepon TU. Makanya kalau misalkan sudah terfitnah dengan HP, ini menjadi ujian besar buat anak muda sekarang. Karena mau nggak mau, para kaum kufar, orang-orang kafir itu menjadikan generasi Islam muda kita itu rusak dengan HP. Ya, semua bisa kita download, semua bisa kita upload, semua bisa kita lakukan di handphone. Tapi ingat, semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalian semua sudah balik. Kalian semua sudah balik. Ada yang belum balik? Oh, ya, nanti akan menjadi balik. Semuanya akan menjadi balik dan semuanya itu kalian akan menjadi dewasa, gitu ya. Mungkin singkatnya seperti itu ya. 5 baris per hari dengan istiqomah setiap subuh dan murojaah di rumah itu. Oke, terima kasih Ustaz. Apa ada yang tahu nggak tadi kapan Ustaz Rizky menghafal Al-Qurannya? Subuh. Jadi kalau misalkan Ustaz juga membagi waktunya 3 misalkan. Sebelum berangkat sekolah, ketika sekolah dan pulang sekolah. Sebelum berangkat sekolah, ketika di rumah, ketika waktu subuh tiba, itu teman-teman menghafal. Nah, di situ juga ada waktu-waktu subuh atau waktu-waktu fajar yang sangat mulia. Kemudian setelah itu kalian datang ke sekolah, menghafal lagi dan menyetorkannya. Ya, langsung menyetorkan itu di sekolah. Setelah pulang sekolah, diulang lagi apa yang tadi teman-teman setorkan pada hari tersebut. Nah, itu kita sudah tahu ya kapan beliau menghafalnya. Nanti teman-teman siap diterapkan di rumah? Siap gak bangun subuh? Siap bangun subuh? Minimal kalian menghafal aja 2 baris konsisten. Apa tadi kata Ustaz Rizky? Konsisten, istiqomah. Istiqomah 2 baris setiap hari pada waktu subuh. Itu nanti lama-lama hafalan kalian bakal menumpuk. Lama-lama bisa selesai, bisa lulus dia dari Asyukriyah dengan hafalan terbanyak. Nah, sekarang dari Ustaz pribadi, ada metode tertentu nggak? Atau misalkan cara menghafalnya? Kan ada juga yang cara sekali baca hafal, atau 2 kali baca hafal, atau 1 baris dulu hafalin, atau per ayat. Nah, gimana ketika waktu antum dulu menghafal, atau tips pribadi antum bagaimana Ustaz? Yang masih sibuk sendiri, ya itu langkah awal untuk menghargai seseorang yang berbicara di depan. Adalah langkah awal kita menjadi dewasa. Nah, udah masuk SMP, anak dulu diingetin ini dulu, inget banget, sama kayak kalian di awal. Begini dalam keadaannya. Jadi anak menyampaikan dari apa yang dulu guru SMP itu, Masya Allah, yang sampaikan ketika anak SMP. Pasti kalau ada yang berbicara tuh, ya kita namanya anak kecil dulu ya, selalu ada yang gelitik sana, gelitik sini, atau ngajak ngobrol sini, sana sini, nggak cerita mimpinya, cerita apanya. Nah, oke, sekarang fokus dengan yang akan disampaikan. Jadi tadi apa pertanyaannya? Bagaimana metodenya? Iya, metode atau tips menghafal Al-Qur'annya. Metode sejauh ini, metode yang sangat banyak udah ada di Google Media atau dimanapun tuh udah banyak. Pasti kalian juga menghafal dengan metode masing-masing. Yang udah punya 5 juz tadi, 4 juz, 3 juz, itu pasti udah pernah menghafal dengan metode yang bermacam-macam gitu. Ada yang mungkin pernah belajar dengan metode Utsmani, ada metode hafal yang lain, dan semacamnya. Kalau untuk anak pribadi, sebenarnya untuk metode metode anak pribadi itu adalah bagaimana tadi anak menghafal tadi 5 unsur tadi ya. Ketika anak udah paham, itu 5 unsur tadi harus dipraktekkan. Bagaimana membaca, mendalami, mendengar, menghafal, kemudian mengulang. Dan itu semua tidak akan pernah terwujud
kecuali kita sudah cinta dengan Al-Quran. Ya, cinta dengan Al-Quran itu sama kayak kita cinta sama orang tua. Ya. Cinta yang nanti yang akan kembali itu nanti. Cinta yang sekarang ada itu hanya untuk orang tua. Dan cinta kita kepada Al-Quran itu harus seperti itu. Yang tadi Anda bilang, kalau kita punya cinta, kita punya alasan, punya keinginan, ada 1000 alasan, 1000 jalan di situ. Nah, kalau dulu itu hanya bagaimana 5 baris itu, ya pertama itu dihafalkan pelan-pelan, 1 baris selesai. Itu misalkan dulu sih awal-awalnya masih diulang-ulang gitu. 1 baris diulangi 3 kali. 3 kali selesai. Kemudian coba tutup mushaf. 1 ayat selesai dengan hafalan, diulang lagi 3 kali lagi. Nah, jadi pertama dibaca itu sekian kali. Pokoknya terserah kalian, itu harus dibaca soalnya. Karena kalau belum dibiasakan itu nggak akan pernah bisa nyantol. Ya, tiba-tiba baca Al-Baqarah atau tiba-tiba baca Al-Imran, An-Nisa itu nggak bisa tiba-tiba kita hafal. Kita harus betul-betul baca betul-betul, diperhatikan, didalami. Nah, setelah dibaca 3 kali mungkin kurang lebih, atau setelah kalian ada 5 kali, 4 kali itu bebas. Kemudian setelah itu mencoba ditutup mushaf tadi Anda bilang. Ditutup mushaf, kemudian diulangi 5 kali juga atau 3 kali. Nah, hafal 1 ayat, oke, alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Lewat lagi 1, lanjut lagi ke baris berikutnya atau ayat yang berikutnya. Diulangi seperti itu terus. 1 begini ulang selesai. Tapi dulu kalau anak 1 selesai, anak ulang lagi dari atas ke bawah lagi. Gitu. Jadi setelah 1 selesai, lewat ke bawah, baca lagi 3 kali, tutup, baca secara gangguan Al-Quran 3 kali lagi, kemudian ulang dari ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Begitu seterusnya. Kemudian di yang bawah juga sama, diulang 3 kali, kemudian tutup mushaf, diulang lagi 3 kali, diulang dari ayat pertama ke yang ketiga, gitu. Sampai ayat 5 baris. Seperti itu. Memang butuh waktu, butuh porsi waktu. 30 menit mungkin atau 25 menit. Nah, itu yang harus dikorbankan. Nah, itulah perjuangan kita. Kadang kita 1 ayat aja ya, baru 1 huruf, 1 baris mungkin udah ngantuk ataupun udah gak fokus. Tiba-tiba ada notification dari HP misalkan, atau enggak ada yang ngajakin mabar, atau enggak ada yang ngajakin apa lagi yang lainnya. Nah, itu memang kalau mau hafal itu harus fokus. Matikan HP, matikan semua bentuk media, lupakan semua dunia dulu, kecuali orang tua manggil ya. Semua dunia dilupakan, fokus menghafal Al-Quran. Jangan lupa ambil wudhu dan semacamnya. Itu metodenya. Kemudian setelah itu barulah dimurojaah. Setelah dihafal, itu dimurojaah. Jangan menghafal kemudian dilupain, enggak. Itu bukan menghafal. Ya, memang hilangnya hafalan Quran itu seperti hilangnya unta ketika diikat, itu cepat. Ya, Rasulullah pernah mengatakan kan, inna hifdzal Quran asyaddu tafallutan minal ibil min uquliha. Kehilangan hafalan Quran itu lebih cepat dibanding unta yang terikat. Kalau unta terikat itu kalau dilepas begitu aja akan cepat dilepasnya. Itu sama kayak Al-Quran. Al-Quran akan pergi begitu aja dari pemiliknya kalau enggak diulang-ulang, ya. Mungkin itu. Tapi yang terakhir Anda sampaikan, kalau perihal metode yang tadi Anda sampaikan, semua metode itu tergantung kemampuan masing-masing, ya. Yang menentukan adalah bagaimana hubungan hati kita kepada Allah. Ya, ini yang paling penting karena jarang mungkin disebutkan. Kalau misalkan hati kita sudah terkait sama Allah, insya Allah Allah yang akan membantu kita. Karena kita, sepintar apapun kita dan masya Allah apapun guru kita, ilmu itu bukan berasal dari itu. Tapi ilmu semuanya turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kedekatan kita kepada yang memiliki semuanya itulah yang menjadi kunci buat kita untuk memiliki apa yang kita inginkan, gitu. Maka hafalan Quran yang kita ingin miliki, maka kita harus ambil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru mengambil sebab-sebabnya dengan belajar dari guru, menghafal dan semacamnya. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, berarti tadi ada berapa? Ada banyak ya. Tadi misalkan teman-teman pasti memiliki metodenya masing-masing. Inti dari hafalan apa? Pengulangan, diulang-ulang. Tadi 1 baris diulang 3 kali. Kemudian sudah hafal, lanjut baris kedua, diulang lagi 3 kali. Lanjut lagi, mau lanjut baris ketiga, jangan lupa diulang dulu baris pertama, kemudian lanjut baris kedua, dan dilanjutkan baris yang ketiga. Seperti itu terus sampai kalian bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semua. Nah, sekarang kita terakhir sesi tanya jawab. Berapa Ustaz?
2 akhwat. 2 akhwat, 2 ikhwan. Ikhwan kan udah. Ikhwan udah, sekarang akhwat. Ya udah, 1 ikhwan, 1 akhwat. Coba sekarang dari akhwat dulu yang ingin bertanya. Udah. Akhwat yang ingin bertanya, ayo silakan. Ini ada door prize-nya ya Ustaz ya? Ada door prize-nya. Ayo akhwat yang ingin bertanya, angkat tangan. Yang lain kayaknya yang lain. Yang akhwat nggak ada yang akhwat. Nah iya boleh. Siapa namanya? Nah ya sini. Assalamualaikum. Aku mau nanya rasanya sekolah di Madinah itu gimana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rasanya sekolah di Madinah. Masya Allah, berarti ada yang berkeinginan atau bercita-cita mungkin untuk sekolah di Madinah ya. Masya Allah. Pertama, kenapa tujuannya tadi lupa sempat dijawab ya. Kenapa tujuan ke Madinah? Ya. Pastinya kaum muslimin semua dan muslimat semuanya kalau ditanya mau umroh atau mau haji atau enggak, itu pasti ditanyanya mau apa enggak? Mau. Karena pertama itu kiblat kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan Madinah itu baik sekali untuk kaum muslimin law kanu ya'lamun, seandainya mereka itu tahu. Seandainya kita mengetahui fadilah keutamaan dari kota Madinah, insya Allah kita akan sangat ingin belajar di sana. Bahkan kita mungkin sangat ingin tinggal dan mukim di sana selamanya. Ya. Pertama, dia memiliki kota dengan tempat yang paling istimewa yaitu Masjid Nabawi. Ya. Jadi ini Anda rasakan ya. Kota yang memiliki tempat dinamakan Masjid Nabawi. Sejenuh apapun kalian, segundah apapun kalian, kalau kalian, ini Anda rasakan, kalau kalian sudah sujud dan duduk benar-benar di Nabawi, Masya Allah, itu ketenangan akan datang kepada kalian. Dan ini berlaku semua di masjid manapun sebenarnya. Tapi entah kenapa, ya karena itu masjid yang betul-betul dibangun pada zaman orang terbaik semuka bumi ini, salam semesta ini, Rasulullah SAW. Dan memang betul-betul dijamin orang-orang yang sholat di situ mendapatkan berapa pahala? Ayo, berapa? 1000, betul. Masjidil Haram berapa? Masjidil Haram berapa? 5.000. Goceng. Berapa? Masjidil Haram Mekah berapa fadilahnya? 100.000. 100.000 ya. Bayangkan 1000 kebaikan sholat di dalamnya. 1000 sholat kita di Tangerang. Itu 1 sholat kita di Masjid Nabawi. Itu yang menjadi pertama yang sangat menginspirasi kita semua ya, terutama para pelajar yang di sana. Itu salah satunya itu. Kemudian hidup di sana itu memang betul berisikan dengan cobaan sih. Ya, perbedaan iklim, musim panas dan musim dingin. Musim panas itu kalau misalkan di sana paling tinggi itu 50 derajat. Itu kalau misalkan orang yang nggak tahan, perempuan terutama ya, itu kalau misalkan jalan di luar itu seperti kebakar di oven. Panas dari atas, panas dari aspal, angin panas kanan kiri. Itu seperti oven, atas, bawah, kanan, kiri. Itu betul-betul dirasakan. Dan apalagi para pelajar yang memang jalan ke tempat kuliah dengan jalan kaki, Masya Allah. Makanya orang-orang sana kalau belajar, itu gaya mereka itu dengan sorban. Dengan sorban begini, yang warna merah. Kalau ada yang pernah lihat orang-orang Syekh Saudi itu, nah itu kalau pelajar di sana rata-rata pakai gituan, pakai sorban yang ditutupin begini. Nah biar dia nggak kena kanan kiri, pertama itu juga fungsinya salah satunya, dari atas juga kayak gitu. Atau nggak ada yang pakai masker, atau enggak yang udah biasa orang Saudi sana udah biasa aja, udah tinggal sana udah biasa aja untuk melepas apapun itu. Misalkan dia cuman pakai peci dan semacamnya. Dan kalaupun musim dingin itu bisa mencapai, kemarin terakhir itu anak baru 1 tahun di sana, itu 6 derajat kalau nggak salah. 6 derajat itu, Masya Allah, perjalanan jalan kaki itu tangan itu seperti ditusuk, bener-bener ditusuk. Itu kalau pagi jalan jam 6:15 itu ditusuk sana sini tuh tangan. Kan kita cuma nutupin pakai jaket itu, waktu itu nggak pakai sarung tangan, sama kaos kaki dan semacamnya. Tapi itu tangan yang di luar, Masya Allah, itu kalau nggak dimasukin ke dalam itu beku di luar, bener-bener hilang, merah ini hilang darah itu. Itu perjuangannya kayak gitu, semacam itu. Itu salah satu perjuangannya. Tapi di lain sisi ya itu tadi,
karena keberkahan dan juga Rasulullah juga yang menjanjikan fadilahnya, makanya alhamdulillah tidak ada ceritanya orang yang mati kepanasan, orang mati kelaparan juga nggak ada di sana, orang yang mati kedinginan juga nggak ada. Orang semuanya alhamdulillah makmur di sana. Bahkan ada yang tambah gendut kalau pulang dari sana, atau mungkin tambah sehat dan semacamnya. Masya Allah. Mungkin sekilas seperti itu ya belajarnya. Dan selebihnya mungkin kalau pembelajaran, alhamdulillah Allah berikan kemudahan sampai ini. Alhamdulillah. Yang putra, silakan yang putra. Babara begini Babara. Lagu bilang 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang coba dia. Salam dulu, salam. Bukan udah. Ini udah belum? Belum kan? Belum. Oh, belum ya. Saya mau nanya, kakak ambil jurusan apa? Gimana? Iya. Alhamdulillah. Untuk jurusan, alhamdulillah alhamdulillah sekarang lagi ngambil jurusan Fakultas Akidah. Fakultas Akidah. Akidah itu apa? Nanti lagi itu panjang lagi. Sejam. Gitu, akidah ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Rizky ya. Kasih Tuhan semuanya. Semoga ilmu yang diberikan bisa sampai kepada teman-teman, diserap oleh pikiran dan hati teman-teman semuanya. Semoga nanti ada penerus-penerus Ustaz Rizky selanjutnya. Sangat bagus ke Madinah, Maska ke Mekah. Siapa lagi? Alvaro kuliah di Madinah jadi imam, gak apa-apa. Buat target setinggi mungkin. Oke, terima kasih kepada Ustaz Rizky yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan bagi umat Islam sekalian. Saya Salman izin mundur diri.